Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian, kekasih Tuhan. Pada malam hari ini marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena penyertaannya, sehingga pada malam hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul di dalam ibadah keluarga. Sedang jemaat kekasih Tuhan, dalam ibadah ini kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil di dalam kitab Perjanjian Lama, Keluaran 33 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-14. Diberi judul Persekutuan dengan Tuhan. Sidang jemaat kekasih Tuhan, di dalam perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian, secara umum menceritakan tentang beberapa peristiwa. Ketika sampai di Gunung Sinai, bangsa Israel berkemah di lereng gunung tersebut. Ketika di dalam perkemahan, Musa dipanggil Tuhan untuk menerima 10 perintah Tuhan. Tidak disangka bahwa bangsa Israel di perkemahan membuat patung lembu dari emas dan dia menyembah patung tersebut. Di dalam pasal 32 ayat yang ke-30, keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan perdamaian karena dosamu itu." Atas perbuatan dosa yang besar inilah Musa merasa bersalah kepada Tuhan. Musa akan mohon pertolongan dan pengampunan atas bangsa Israel dan dirinya sendiri. Tuhan berfirman kepada Musa di dalam pasal 33 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga, "Pergilah, berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu menuju negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan." Sidang jemaat kekasih Tuhan, bagaimana pendapat bangsa Israel setelahnya mendengarkan firman Tuhan itu? Ternyata dengan perintah tersebut, reaksi bangsa Israel merasa sedih, takut, dan gentar. Karena dalam perjalanan nanti Tuhan tidak akan ada di tengah-tengah mereka. Tuhan hanya mengutus malaikatnya berjalan di depan mereka, akan menghalau musuh-musuh
yang akan menghadang perjalanan mereka. Tapi sebelum melanjutkan perjalanan, Musa ingin bertemu dengan Tuhan untuk menyampaikan dan melampiaskan isi hatinya. Maka Musa mendirikan kemah yang jauh dari perkemahan bangsa Israel. Kemah tersebut diberi nama kemah pertemuan. Karena apa? Karena nantinya akan diadakan pertemuan Musa dan Tuhan di dalam kemahnya itu. Apabila Musa masuk ke dalam kemah, maka turunlah tiang awan dan berhenti di depan pintu kemah tersebut. Turunnya awan tersebut berarti bahwa Tuhan hadir di dalam kemah. Maka Musa bertatap muka berhadapan dengan Tuhan, menyampaikan isi hati seperti menyampaikan kepada sahabat karibnya. Di dalam ayat yang ke-11, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Sidang jemaat kekasih Tuhan, karena Musa sangat akrab dengan Tuhan, yang di dalam ayat yang ke-11 tadi sebagai teman, maka dengan bebas dia melampiaskan, mengutarakan isi hatinya tentang bangsa Israel dan dirinya sendiri. Keakraban dengan Tuhan tentu merupakan anugerah. Anugerah yang direspon dengan ketaatan, kesetiaan pada kehendaknya. Menjadi teman dan karib dengan Tuhan akan merasakan kenikmatan hadirat Tuhan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, bagaimana dengan kita? Kristuslah pengantara kita yang mempersatukan kita dengan Allah. Di dalam Kristus kita dapat akrab dengan Allah. Melalui persekutuan dengan Tuhan setiap saat secara pribadi maupun persekutuan. Di dalam ayat yang ke-14, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Sidang jemaat kekasih Tuhan, bagaimana rasanya kalau kita berjalan dengan kawan, dengan sahabat yang kita sayangi, yang kita cintai, bahkan yang kita banggakan.
di dalam kehidupan ini. Tentunya kita merasa tenang dan bahagia. Karena apa? Karena orang di samping kita itu orang yang kita percayai secara pribadi. Itulah yang kita rasakan. Sebagai orang percaya, bila selalu berjalan berdampingan dengan Tuhan sebagai sahabat karib. Sidang jemaat kekasih Tuhan, Nabi Daud pun mengalami dan mempunyai pengalaman yang luar biasa berjalan dengan Tuhan. Karena itu Daud berkata dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3 yang berbunyi, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ketidakmampuan berjalan sendiri dirasakan oleh Musa juga. Karena itu Musa sangat merindukan kehadiran Tuhan untuk menuntun, untuk membimbing dan menyertai langkahnya. Musa berusaha melunakkan hati Tuhan supaya ia mau berjalan bersamanya. Pada ayat yang ke-13, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Inilah apa yang ada di dalam hati Musa. Minta belas kasihan kepada Tuhan supaya setiap perjalanan, melanjutkan perjalanan ke tanah perjanjian itu Tuhan terus menyertai bersama dengan bangsa Israel. Karena apa? Karena tanpa campur tangan Tuhan, mustahil Musa dapat memimpin akan bangsa ini. Sidang jemaat kekasih Tuhan, bagaimana dengan kita sebagai orang percaya di setiap menghadapi perjalanan kehidupan ini? Apakah kita berjalan sendiri tanpa pimpinan Tuhan, atau dengan mengandalkan Tuhan? Kita harus selalu bersandar dan mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara. Kita harus selalu bersekutu dengan Tuhan di setiap saat, di setiap waktu, baik itu waktu susah maupun waktu senang. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin kita memperoleh kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Berjalan dengan Tuhan bukan berarti kita akan terbebas di setiap permasalahan yang terjadi. Kita tidak menghadapi sendirian, karena ada Tuhan yang siap untuk menopang kita.
Tuhan berjanji, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Inilah firman Tuhan di dalam Yesaya 46 ayat yang keempat. Bersama berjalan dengan Dia, hidup kita penuh mukjizat terhadap orang yang karib dengannya. Diberitahukannya perjanjiannya dan dinyatakannya kuasanya. Ada kalanya Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi di dalam kehidupan kita dan saya, agar supaya kita makin mendekat kepadanya dan hidup mengandalkan Dia sepenuh hati kita. Ketika Musa berserah dan tunduk kepada pimpinan Tuhan, Tuhan pun menepati janjinya, bahkan Ia memperlihatkan dirinya kepada Musa, dan di setiap perjalanan bangsa Israel tidak sedikit pun yang lepas dari perhatian Tuhan. Bahkan mujizat Tuhan selalu dinyatakan di setiap perjalanan mereka. Meskipun Tuhan tidak menunjukkan penyertaannya kepada kita secara langsung, bukan berarti bahwa Tuhan Yesus jauh dari kita, jauh dari keluarga kita, jauh dari persekutuan kita. Roh Kudus di dalam kita adalah bukti penyertaan Tuhan Yesus ke dalam diri kita. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.